Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sheryl Aulia Listiawati. Saya dari NIM J0B0240131. Saya dari jurusan D3 Bahasa Mandarin Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan membahas beberapa hal mengenai pendidikan berkarakter. Jadi hal pertama yang langsung akan saya bahas adalah nilai-nilai pendidikan karakter yang harus diimplementasikan saya pribadi sebagai mahasiswa ketika ada beberapa perbedaan pendapat. Jadi nilai-nilai yang perlu diimplementasikan menurut saya ada 4. Yang pertama adalah cerdas, yang kedua jujur, yang ketiga peduli, dan yang keempat tangguh. Yang pertama ada olah pikiran. Olah pikiran bisa menghasilkan karakter yang cerdas, seperti contohnya berpikir kritis dan juga berpikiran terbuka. Dan yang kedua ada olah hati. Olah hati bisa menghasilkan karakter yang jujur, seperti adil dan amanah. Yang ketiga ada olah rasa, yaitu olah rasa itu bisa menghasilkan karakter yang peduli, seperti contohnya saling menghargai dan toleransi. Dan yang keempat, yang terakhir, olahraga. Olahraga itu bisa menghasilkan karakter yang tangguh, seperti sportif dan disiplin. Lalu bagaimana cara menerapkan nilai-nilai tersebut ketika ada perbedaan pendapat di lingkungan sekitar? Menurut saya sebagai mahasiswa. Jadi hubungan di antara 4 nilai yang sudah saya sebut tadi, dengan jika ada orang yang memiliki perbedaan pendapat, itu ada kolerasinya ya. Seperti yang pertama adalah cerdas atau olah pikiran. Cerdas itu bisa menghasilkan pikiran yang terbuka dan juga pikiran kritis. Jadi ketika kalian menerima beberapa pendapat dari orang-orang yang kalian serap itu, kalian tuh bisa berpikir kritis terlebih dahulu bagaimana pendapat yang benar dan bagaimana gabungan di antara pendapat itu agar bisa menjadikan satu pendapat yang satu. Kalian bisa berpikir kritis dan mencoba untuk berpikir terbuka ketika kalian mendapati beberapa pendapat yang sangat berbeda dari beberapa sisi atau beberapa sudut pandang. Jadi kalian bisa memahami bagaimana atau kalian bisa terbuka dari beberapa pendapat tersebut, kemudian kalian serap, kemudian kalian berpikir kritis atas pendapat tersebut. Yang kedua ada jujur atau olah hati itu. Jujur itu bisa menghasilkan kita yang adil dan amanah. Seperti misalnya kita sudah mendapati pendapat tersebut dari pemikiran yang cerdas tadi dan berpikiran terbuka dan berpikir kritis. Ketika kita sudah mendapati hal tersebut, kita harus bersifat adil terlebih dahulu, tidak membela salah satu pihak di antara beberapa perbedaan pendapat tersebut. Kemudian kita harus amanah dan jujur bagaimana kita menyampaikan pendapat itu. Jangan sampai kita tidak jujur dan tidak berusaha untuk mengolah informasi dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah rasa peduli, seperti toleransi dan saling menghargai. Walaupun mereka memiliki perbedaan pendapat, mungkin yang terlihat sangat berbeda, atau mungkin kalian tidak bisa seperti tidak setuju dengan salah satu pendapat tersebut, tapi kalian harus tetap menghargai pendapat itu, dan kalian harus toleransi kepada orang-orang yang melakukan perbedaan pendapat. Jadi kalian tidak boleh merasa seperti kayak, saya lebih setuju sama yang ini, atau saya lebih setuju sama yang itu. Jadi kalian walaupun merasa seperti itu, kalian harus menghargai di antara kedua belah pihak itu, atau di antara beberapa pihak itu, agar mereka tidak merasa pendapatnya itu buruk atau tidak diterima. Dan yang keempat adalah olahraga atau rasa tangguh, yaitu disiplin dan sportif. Di sini artian disiplin dan sportif adalah kalian juga tidak boleh membuat perbedaan pendapat itu menjadikan mereka mendebatkan hal tersebut sampai ke arah yang buruk gitu, sampai tidak menjadi kondusif. Jadi kalian harus tetap sportif, tetap adil, dan balik lagi ke tiga nilai-nilai penting yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Yang pertama adalah cerdas, yang kedua adalah jujur, yang ketiga adalah peduli, dan yang keempat adalah tangguh.
Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang kasus yang sedang tren atau sedang naik di beberapa hari ini, akhir-akhir ini ya. Jadi ini kasusnya itu baru terjadi sekitar 2 hari yang lalu. Kasus-kasus ini berhubungan dengan implementasi nilai-nilai pendidikan karakter yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi latar belakang kasusnya adalah SM Entertainment atau agensi dari Korea Selatan itu salah satu agensi yang sering mendebutkan boy group maupun girl group seperti grup Korean pop. Dan pada saat tahun lalu SM Entertainment itu mendebutkan salah satu boy group yang dinamakan Rise. Nah, Rise ini memiliki 7 anggota. Dan beberapa boy group dan girl group yang berada di agensi itu memiliki peraturannya tersendiri, seperti tidak boleh berpacaran, atau tidak boleh merokok, ataupun melakukan hal-hal merugikan lainnya yang menurut agensi tersebut merugikan. Atau mungkin agensi tersebut merasa dirugikan atas apa yang hal-hal yang mereka lakukan. Jadi mereka dilarang untuk melakukan hal-hal tersebut yang agensi tersebut beri peraturannya. Maka dari itu, pada saat Rise debut, pada saat itu belum ada masalah ataupun seperti kayak ya masih adem-adem saja gitu. Tapi pada saat itu ada oknum yang malah menyebarkan salah satu member namanya Sungchan. Sungchan itu menyebarkan masa lalu Sungchan, seperti Sungchan sedang berpacaran dengan wanita dan juga sedang merokok pada saat itu. Tetapi kejadian tersebut sudah lama sekali terjadi sebelum dicetuskannya Rise. Maka dari itu, di situ Sungchan mungkin merasa tertekan atau mungkin dari agensinya pribadi ingin menghiatuskan atau mengistirahatkan sebentar Sungchan agar dia tidak terkena masalah. Oke, akhirnya skip setelah mungkin hampir 1 tahun, Sungchan akhirnya memutuskan untuk kembali ke industri ini agar dia juga ingin kembali untuk aktif lagi menjadi idol seperti itu. Lalu masalahnya adalah pada saat dia memutuskan untuk kembali menjadi idol, beberapa Korea netizen itu tidak menerima dia. Padahal Indonesia netizen itu sudah mulai menerima dan sudah sangat excited atas dia kembali untuk menjadi idol. Namun Korea netizen malah tidak menyukainya dan malah menyebarkan kebencian terhadap Sungchan. Dan akhirnya Sungchan malah memutuskan keluar dari grup tersebut. Dan salah satu yang membuat Sungchan itu merasa ingin keluar adalah Korean netizen mengirimkan 1000 bunga yang menandakan atas kematian Sungchan dan menyebutkan bahwa Sungchan tidak pantas untuk debut di grup tersebut. Jadi mereka itu mengirimkan bunga seperti tanda-tanda bahwa Sungchan ini sudah tidak ada gitu, padahal dia masih ada, tapi Korea netizen menganggapnya seperti itu. Maka dari itu, di sini ada perbedaan pendapat di antara Korea netizen dan Indonesia netizen yang menjadikan kedua kubu tersebut bertengkar. Jadi Korea netizen merasa bahwa Sungchan ini tidak pantas debut karena dia sudah melakukan hal-hal yang dianggap buruk sebagai idol. Tapi Indonesia netizen merasa itu hanya masa lalu saja. Jadi masa lalu itu tidak ada keterkaitannya kepada masa sekarang gitu. Tidak ada keterkaitannya pada grup Rise karena itu sudah sangat lama sekali kasusnya. Maka dari itu di antara dua tersebut yang Korea netizen adalah kontra, sedangkan yang Indonesia netizen adalah pro terhadap jika Sungchan kembali debut di grup tersebut. Maka dari itu, solusinya adalah kita harus tetap menerapkan 4 nilai tadi. Yang pertama cerdas, kedua jujur, ketiga peduli, dan keempat tangguh. Bagaimana cara menanggapi hal tersebut? Yang pertama ada cerdas. Kita harus berpikir kritis dan berpikir terbuka. Kita harus mengolah informasi pertama dari Sungchan-nya itu, dan kemudian dari SM Entertainment, kemudian dari Korea netizen, dan dari Indonesia netizen. Dan kita harus mengolah informasi dari berbagai suara ataupun berbagai pendapat ya sebenarnya. Dan yang pertama mungkin kita harus berpikiran terbuka dahulu ya, bagaimana sih apa yang terjadi, kemudian kita harus mengolah informasi dari yang buruk maupun yang baik. Kemudian kita harus berpikir jujur itu dalam seperti artinya kita harus amanah dan adil. Kita harus adil, tidak boleh terlalu membela satunya dan tidak boleh menjelekkan yang satunya.
Kemudian yang ketiga adalah peduli. Kita harus merasa seperti kayak toleransi dan saling menghargai. Kita tidak boleh terlalu menjelek-jelekan salah satu pihak sampai salah satu pihak tersebut itu dirugikan. Dan yang keempat adalah olahraga agar tangguh, yaitu bersifat sportif dan tidak agar bisa tetap kondusif. Maka dari itu, solusinya ada di 4 nilai tersebut. Setelah kita resapi dan berpikir kritis, berpikiran terbuka, jujur, adil, sportif, dan saling menghargai, maka kita akan mendapatkan solusi. Dan solusi menurut saya sebagai mahasiswa yang mengimplementasikan kasus ini sebagai pendidikan karakter, jadi Korean netizen ini perlu untuk melakukan riset terlebih dahulu atau melakukan pendidikan karakter terlebih dahulu agar tidak menjelek-jelekan Seungchan yang terlalu berlebihan gitu. Dan untuk Indonesian netizen, mereka juga mungkin berusaha untuk berpikiran terbuka. Oh, mungkin kenapa alasan Seungchan keluar karena mungkin dia tidak mau kalau dia nanti pada saat kembali menjadi idol K-pop, mungkin dia tidak mau dihujat dan mungkin dia tidak bisa menanggung resiko tersebut karena Korea netizen ini memang sangat menyeramkan dalam hal untuk menjelek-jelekan idol K-pop. Maka dari itu yang perlu kita edukasi kembali adalah bagaimana cara Korea netizen menanggapi dan bagaimana cara Indonesia netizen menanggapi. Mungkin Korea netizen merasa kalau apa yang mereka lakukan itu benar, padahal sama sekali tidak. Mengujar kebencian seperti itu dan apalagi sampai kematian itu tidak baik. Apalagi langsung dilakukan secara langsung seperti itu, mengirimkan 1000 bunga ke agensi tersebut. Jika membahas solusi pada 4 poin di antara teman, keluarga, lingkungan, dan masyarakat, yaitu yang pertama dari teman. Mungkin teman bisa berusaha untuk membantu Seungchan bangkit dari keterpurukannya itu, seperti berusaha untuk seperti berusaha membuat untuk Seungchan tetap semangat untuk melakukan debut, atau mungkin bisa saja menghargai keputusan Seungchan untuk keluar dari agensi tersebut. Dan yang kedua dari keluarga sudah pasti harus memberikan dukungan kepada Seungchan, dan mungkin mereka harus mencoba mengerti Seungchan yang merasa terpuruk dan berusaha untuk terbuka dan berusaha menerima cerita atau keluhan dari apa yang Seungchan rasakan tersebut. Dan yang ketiga dari lingkungan jangan terlalu mempressure apa yang Seungchan lakukan, karena mungkin hal tersebut fatal, namun hal tersebut dilakukan sebelum Seungchan debut menjadi idol. Maka dari itu hal tersebut tidak bisa kita katakan sepenuhnya salah. Maka dari itu lingkungan tidak boleh mengambil keputusan dari satu pihak saja. Mereka harus mencoba menyerap informasi dari berbagai pihak dan informasi dari mungkin dari Seungchannya sendiri, apa yang Seungchan alami pada saat itu.